Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Netizen Korea terperangah dengan banyaknya artis papan atas yang merilis musik baru bersamaan dengan BTS. Grup K-pop global BTS dijadwalkan akan comeback hanya dalam beberapa hari pada 21 Mei. Sejak boy group tersebut mengumumkan comeback mereka telah merilis berbagai materi teaser untuk mempersiapkan penggemar mereka untuk single bahasa Inggris kedua Butter. Dengan beberapa hari tersisa hingga comeback mereka, seorang netizen memperhatikan artis top lainnya melakukan comeback mereka dan merilis musik baru sekitar waktu yang sama dengan BTS. Para netizen membagikan daftar artis papan atas seperti Katy Perry, Migos Lil Nas X, Pink, dan Nicki Minaj juga merilis musik baru. Menurut daftar, lebih dari 10 artis melakukan comeback mereka pada 14 Mei dan 21 Mei. Netizen yang membuat postingan tersebut menyatakan, barisan artis saat BTS merilis Dynamite itu gila, tapi apa yang terjadi kali ini juga? Itu akan sangat sulit untuk mempertahankan posisi nomor 1 di Hot 100 lagi, tulis netizen. Netizen berkomentar, line up-nya sangat gila. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan jumlahnya, aku harus rajin streaming, tulis fans. Semuanya, mari kita mulai streaming lagu BTS mulai 21 Mei ketika lagu itu pertama kali dirilis. Yang lain menulis, pikirku tidak akan ada idola K-pop yang bisa tumpang tindih dengan BTS yang kuat, tapi kemudian saya menyadari itu bukan penyanyi Korea. Dan BTS sekarang benar-benar kelas dunia, mereka akan melawan Katy Perry, Nicki Minaj, Pink, dan Lil Nas X. Selain itu, BTS dikonfirmasi akan memulai seri konser musim panas 2021 Good Morning America. BTS secara resmi telah dikonfirmasi sebagai artis pertunjukan pertama untuk seri konser musim panas 2021 Good Morning America. Kemarin, ABC's Good Morning America mengumumkan di Twitter mereka bahwa BTS akan menerangi panggung mereka pada 28 Mei. Tidak diketahui lagu mana yang akan mereka nyanyikan, tapi kita mungkin dapat mengharapkan Butter dan Dynamite. Seri konser musim panas Good Morning America adalah konser musim panas tahunan yang diadakan oleh salah satu saluran berita paling populer di Amerika. Ini beroperasi di Manhattan, New York. Bersama BTS, artis lain yang terungkap bergabung dengan serial ini adalah Bebe Rexha, Sagi, Spice, Lady A, Fall Out Boy, dan banyak lagi. Sudah 2 tahun sejak BTS terakhir kali tampil di Summer Concert Series saat mereka menghadiri acara di tahun 2019. Terakhir kali, mereka membawakan lagu Boy With Love dan Fire. Yang kedua, RM BTS berbagi pandangan intelektual tentang bagaimana identitas Korea BTS mempengaruhi mereka, dan BTS yang dianggap sebagai genre. BTS mungkin adalah band terbesar di dunia, tetapi identitas Korea para anggota masih kuat. Dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, leader RM membuka tentang bagaimana identitas Korea Group mempengaruhi perjalanan mereka dari sudut pandang sejarah dan artistik. RM dikenal sebagai penggemar seni yang hebat, dan salah satu artis Korea favoritnya tampaknya adalah pelukis abstrak terkenal Kim Won-ki. RM telah terlihat membaca buku tentang karya seninya beberapa kali, dan akhir tahun lalu, leader BTS tersebut juga berbagi bahwa Kim Won-ki adalah salah satu inspirasi fashion utamanya. Kembali dalam wawancara majalah Weverse pada bulan November, RM mengungkapkan bahwa kutipan dari Kim Won-ki telah ada di pikirannya akhir-akhir ini. Saya orang Korea, dan saya tidak bisa melakukan apapun selain bahasa Korea. Saya tidak dapat melakukan apapun selain ini karena saya orang luar. Menurut RM, Kim Won-ki membuat pernyataan tersebut setelah pindah ke New York dan merangkul gaya Gottlieb, Rothko, dan artis lainnya. Saya juga terus berpikir seperti itu, kata RM kepada Weverse Magazine. Itu adalah perhatian utama saya akhir-akhir ini. Rolling Stone mencari tahu lebih banyak tentang pemikiran RM tentang identitas Koreanya. Anda mengutip seniman abstrak hebat Kim Won-ki baru-baru ini. Bagaimana ide itu berlaku untuk pekerjaan Anda? Tanya Rolling Stone. RM memulai dengan menjelaskan bahwa sebagian besar musik pop dan hip-hop yang dia dengarkan saat tumbuh sebagai artis berasal dari Amerika Serikat. Namun, RM menyatakan, sebagai orang Korea, saya pikir kami memiliki karakteristik kami sendiri dan semacam identitas lokal. Rapper tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia berjuang untuk mengartikulasikan pemikirannya. Tetapi dia percaya bahwa ada beberapa karakteristik yang hanya dimiliki orang Korea atau mungkin orang Timur. RM berbagi bahwa BTS telah mencoba menggabungkan karakter unik dari identitas Korea dengan pengaruh musik dari luar negeri. Saat melakukannya, RM berkata, saya merasa kami menciptakan genre baru.
Beberapa orang mungkin menyebutnya K-pop, beberapa mungkin menyebutnya BTS atau musik gabungan Timur Barat. Tapi saya rasa itulah yang kami lakukan, kata RM. Hanya dalam 8 tahun, BTS telah meroket ke tingkat ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, masuk ke arus utama global dan mendefinisikan kembali apa artinya menjadi artis K-pop. Faktanya, beberapa penggemar merasa BTS telah melampaui K-pop dan menjadi genre mereka sendiri. BTS memulai karir mereka sebagai artis hip-hop, tetapi sejak itu bereksperimen dengan berbagai gaya musik. Sampai pada titik di mana musik yang diciptakan BTS adalah musik BTS sendiri. Mereka tidak lagi terikat pada suara atau genre tertentu. Saya tahu bahwa banyak penggemar tidak melihat BTS sebagai bagian dari K-pop, kata pewawancara. Dan Anda sendiri pernah mengatakan bahwa BTS adalah genre, bagaimana menurut Anda? RM menjawab, itu adalah debat yang sangat penting. RM memulai dengan berbicara tentang ekspansi K-pop dan bagaimana musik K-pop tidak lagi hanya diciptakan oleh musisi Korea. Itu adalah debat yang sangat penting, karena apa yang mereka sebut K-pop, genre itu berkembang sangat cepat. Misalnya beberapa yang disebut grup K-pop hanya memiliki orang asing dari Eropa, India, Cina, seperti di mana-mana. Tidak ada anggota Korea, tetapi mereka melakukan hal K-pop. Mereka menggantikan bagian dan sebagainya, kata RM. Beberapa orang mendefinisikan K-pop sebagai lagu yang dinyanyikan oleh orang Korea dalam bahasa Korea, tetapi RM membantahnya dengan menunjuk ke Dynamite, lirik megahit BTS 2020 seluruhnya dalam bahasa Inggris. BTS berkembang sangat cepat juga, dan K-pop sekarang sangat luas. Bisa dibilang, K-pop itu untuk orang Korea yang menyanyikan lagu Korea. Itu bisa jadi K-pop, tapi bagaimana dengan Dynamite? Kami menyanyikan lagu itu dalam bahasa Inggris, tapi kami semua orang Korea, jadi ada yang bilang itu lagu K-pop. Atau mereka mungkin mengatakan itu hanya lagu pop, karena itu dalam bahasa Inggris, kata RM. RM mengatakan meskipun debat apakah itu K-pop adalah salah satu penting untuk industri musik, anggota BTS sebenarnya tidak terlalu peduli dengan bagaimana mereka didefinisikan. RM mengatakan, tapi kami sebenarnya tidak terlalu peduli apakah orang melihat kami sebagai di dalam atau di luar K-pop. Fakta pentingnya adalah kami semua adalah orang Korea, dan kami menyanyikan lagu pop, jadi itulah alasan mengapa kami mengatakan bahwa genre kami hanyalah BTS. Debat itu sangat penting bagi industri musik, tetapi tidak terlalu berarti bagi kami para anggota, kata RM. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.